Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh Surya Pamungkas dari kelas 7 Jurnalistik KPI UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini kita akan sedikit sharing-sharing terkait dengan media cetak, pengertian media cetak, terus contoh dari media cetak, perbedaan antara media cetak dan elektronik, dan nantinya mungkin bagian-bagian dari di dalam media cetak, dan juga mungkin nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan sejarah media cetak. Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak ataupun dicetak di kertas atau bahan atau sejenisnya. Contohnya seperti koran, majalah, atau cetakan-cetakan lain yang ada bentuk fisiknya. Yang menjadi perbedaan utama dari media cetak dengan media elektronik adalah bentuk medianya. Dalam media elektronik, pesan disampaikan lewat perangkat elektronik seperti radio, televisi. Sedangkan di media cetak biasanya penyampaian informasi dilakukan lewat publikasi cetak seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Untuk para tokoh-tokoh juga mengemukakan pendapat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Surya Pamungkas. Saya dari kelas 7 Jurnalistik KPI UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini saya akan sedikit sharing-sharing terkait dengan media cetak, pengertian media cetak, contoh dari media cetak, terus sedikit juga nanti pengertian media cetak dari beberapa tokoh, bagian-bagian yang ada di dalam media cetak, dan juga mungkin nanti kita akan sampai pada sedikit sejarah media cetak di Indonesia maupun di dunia. Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas ataupun bahan yang sejenisnya. Yang menjadi perbedaan biasanya media cetak dengan elektronik ya, yang menjadi perbedaan utama adalah bentuk medianya. Dalam media elektronik biasanya pesan disampaikan melalui perangkat elektronik seperti radio, televisi, bahkan mungkin handphone, karena handphone termasuk barang elektronik. Sedangkan di media cetak penyampaian informasinya dilakukan lewat publikasi cetak, contohnya seperti di koran, majalah, kalau enggak di mading-mading yang biasa di sekolah itu, ataupun media cetak ataupun publikasi cetak lainnya. Pengertian media cetak menurut Eric Barnow mengutarakan bahwa media cetak atau printed page merupakan segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Artinya secara fungsional ya untuk menyampaikan informasi berita ya teman-teman. Dan juga ada pesan visual. Pesan visual artinya adalah pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Informasi yang termuat dalam media cetak sifatnya umum dan tidak terbatas pada ruang lingkup atau kelompok tertentu saja. Artinya pesan yang disampaikan di media cetak itu nantinya semua halayak, semua kalangan, semua golongan itu bisa menerima yang terkait dengan berita yang dimuat di media cetak. Untuk jenis-jenis media cetak ini dikutip dari buku Isai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriantiwi dan kawan-kawannya. Yang termasuk media cetak adalah koran, majalah, dan tabloid. Pembuatan media cetak ini ditujukan untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada halayak luas. Setidaknya ada 7 jenis media cetak di Indonesia. Yang pertama adalah surat kabar harian, yang kedua surat kabar mingguan, yang tiga majalah mingguan, yang keempat majalah tengah bulanan, yang kelima majalah dwi bulanan, yang keenam majalah tri bulanan, yang ketujuh ada buletin. Gitu, kira-kira ada 7 untuk yang pertama, yaitu surat kabar harian, yaitu jenis media cetak yang diterbitkan setiap hari. Media cetak ini masih dibagi lagi menjadi surat kabar harian nasional, surat kabar harian daerah, surat kabar harian lokal. Biasanya informasi yang disampaikan dalam surat kabar harian bersifat baru ataupun terkini. Untuk yang selanjutnya tadi ada surat kabar mingguan. Jenis media cetak ini sering juga disebut tabloid. Informasi dalam tabloid umumnya berupa berita hiburan, namun
Tak jarang pula tabloid yang memuat in-depth news ataupun liputan mendalam. Yang selanjutnya juga ada majalah mingguan. Adapun jenis majalah yang terbit setiap minggu sekali, informasi yang disampaikan biasanya berupa liputan mendalam mengenai sebuah peristiwa. Yang keempat tadi ada majalah tengah bulanan. Jenis media cetak ini terbit sekali dalam sebulan. Biasanya informasi yang dimuat adalah majalah tengah bulanan, berita investigasi, atau apapun dari hasil penelitian. Yang kelima adalah majalah dwi bulanan. Majalah ini terbit tiap 2 bulan. Informasi dalam majalah dwi bulanan berkaitan dengan hasil aktivitas organisasi atau perusahaan. Contohnya laporan neraca perusahaan. Yang keenam tadi ada majalah tri bulanan. Untuk isi majalah ini hampir sama dengan majalah dwi bulanan, hanya saja perbedaannya terletak pada periode penerbitan. Jadi yang membedakan itu terletak pada periodenya ya. Dwi bulanan itu tiap 2 bulan, tri bulanan setiap 3 bulan. Untuk yang terakhir tadi, yang ketujuh ada buletin. Jenis media cetak ini hanya dibuat untuk kalangan tertentu. Umumnya buletin terdiri dari beberapa halaman dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil. Nah, sampailah kita pada bab sejarah media cetak. Untuk sejarah media cetak ini saya tidak akan membahas terlalu dalam, mungkin akan membahas secara general saja, secara garis besarnya saja. Sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa memproduksi buku-buku dengan menyiapkan manuskrip berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan. Ada tokoh pertama yang menggunakan mesin cetak dengan model baja yang dapat bergerak, yaitu Johannes Gutenberg. Beliau hidup tahun 1398 sampai 1468. Menggunakan mesin cetak dengan model baja yang dapat bergerak, menggunakan huruf-huruf individual dan bukan lagi dengan sebuah plat yang berisi huruf-huruf yang komplit yang dapat digunakan lagi pada kombinasi huruf yang berbeda. Maka sejak saat itu ribuan kopi hasil cetakan dapat dicetak dengan biaya yang relatif murah. Untuk perkembangan media cetak di Amerika, ada produksi massal hasil cetakan ini membuat permintaan akan lembaran berita dalam bentuk cetakan semakin meningkat di kalangan masyarakat, yang akhirnya memunculkan pencetakan koran. Benjamin Harris menjadi orang pertama Amerika yang menerbitkan koran bernama Public Utterances pada tahun 1690. Lalu pada tahun 1839, Daguerre menggunakan mesin cetak untuk fotografi yang digunakan di dalam koran. Berarti range waktunya lumayan lama. Di tahun 1690 itu terbit pertama koran bernama Public Utterances. Untuk tulisannya ya, mungkin untuk grammarnya ya bagi teman-teman yang tahu mungkin nanti bisa dievaluasi. Itu pada tahun 1690 muncul terbitan pertama koran. Lalu pada selang 100 sekian tahun 1839 itu Daguerre menggunakan mesin cetak untuk fotografi yang digunakan di dalam koran. Artinya koran ya, setelah 100 sekian di tahun 1690 sampai pada tahun 1839 itu baru koran itu sudah ada fotonya di dalamnya. Untuk perkembangan media cetak di Eropa sendiri juga berbeda pastinya. Praktik mencetak kemudian menyebar di seluruh Eropa melalui penyebaran para pencetak yang ada di Jerman. Pada tahun 1500 telah didirikan lebih dari 250 tempat di Eropa, 80 di Italia, 52 di Jerman, dan 43 di Prancis. Awal abad ke-16 baru saja dimulai. Mesin cetak Gutenberg telah mampu mencetak dan melipat gandakan cetakan yang dapat dipindah dan mampu mencetak ribuan salinan buku di atas kertas. Mereka menerbitkannya ke dalam bahasa Eropa dan bahasa lain. Artinya Gutenberg, orang yang pertama menggunakan mesin cetak ini, ilmunya berkembang di Eropa, yang nantinya di Eropa pada tahun 1500-an ini sudah mulai berkembang sekitar 250 tempat di seluruh Eropa, terutama di Italia, Jerman, ataupun Prancis. Dan pada akhirnya karena efektif sekali mesin cetaknya yang bisa melipat gandakan dan mampu mencetak media cetak yang memang
dibutuhkan sekali. Akhirnya orang-orang Eropa pada saat itu mengubah bahasanya, mengubah terbitannya dalam bentuk bahasa Eropa ataupun bahasa Latin yang pada saat itu sudah ada. Perkembangan media cetak di akhir abad 19, kita sampai pada situ. Pada akhir abad ke-19 menjadi jelas munculnya beberapa media cetak seperti surat kabar, buku, dan majalah yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Menurut ahli sosiologi Amerika Charles Horton Coley baru menyatakan ada beberapa faktor yang membuat media baru lebih efisien daripada proses komunikasi masyarakat sebelumnya. Sebelum kemunculan media cetak, perkembangan komunikasi sangatlah lambat. Buku-buku dijual limited atau terbatas, sehingga hanya beberapa orang yang dapat memiliki sebuah buku. Ini terjadi karena dulu membuat buku hanya dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan kedua tangan manusia. Yang paling menentukan berkembangnya media cetak adalah media cetak itu sendiri. Semakin maju, maka hasilnya akan semakin bagus. Lah, kita sampai nih pada perkembangan media cetak di Indonesia. Kira-kira apa sih perkembangan media cetak di Indonesia dan bagaimana? Kiranya untuk sharing session hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.